Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Alhamdulillah, ibu-ibu, bapak-bapak, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita bermacam-macam kenikmatan. Nikmat kehidupan, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan tentu yang paling utama nikmat keimanan. Yang dengan nikmat-nikmat tersebut kita mampu melangkahkan dua kaki kita ke tempat ini untuk melaksanakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab banyak orang diberi nikmat kehidupan, tidak diberi nikmat kesehatan, tidak mampu berkumpul bersama-sama seperti kita. Banyak orang diberi nikmat kehidupan, nikmat kesehatan, tapi tidak diberi nikmat kesempatan, tidak dapat melaksanakan seperti apa yang kita laksanakan malam ini. Ada juga orang diberi nikmat kehidupan, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, tapi tidak ada nikmat keimanan, maka tidak bisa dan tidak berkumpul bersama-sama seperti kita malam ini. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus sholihat. Alhamdulillah dengan nikmat-nikmat dari Allah tatimmus sholihat. Kesolehan kita mampu sempurnakan. Mudah-mudahan Allah membalas dengan pahala yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ikhwatul iman, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas surat Asy-Syams. Insyaallah malam ini kita masuk ke surat Al-Balad. Untuk yang membawa mushaf silahkan dibuka, atau di HP juga bisa, atau yang sudah hafal ya tinggal ditalan, supaya kita mendapatkan keutamaan sebagaimana hadis Rasulullah menyatakan setiap huruf yang kita baca dari Al-Quran itu mendapat 10 kebaikan. Maka mari kita baca dulu surat Al-Balad. Jumlah ayatnya ada 20. Kalau selesai malam ini dibahas, alhamdulillah. Kalau tidak pun mungkin sebagian terlebih dahulu. Enggak, terus kapendak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad. Wa anta hillum bihadzal balad. Wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu allan yaqdiru alaihi ahad. Yaqulu ahlaktu
malan lubada. Ayahsabu allam yarahu ahad. Alam naj'al lahu 'ainain. Wa lisanan wa syafatain. Wa hadainahun najdain. Falaqtahamal aqabah. Wa ma adraka mal aqabah. Fakku raqabah. Aw it'amun fi yaumin dhi masghabah. Yatiman dha maqrabah. Aw miskinan dha matrabah. Thumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Ulaika ashabul maimanah. Walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul mash'amah. Alaihim narum muqsadah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sekali lagi setiap ayat huruf yang kita baca Allah Subhanahu wa taala balas dengan pahala terbaik. Amin. Hadirin ikhwatu iman, surat Al-Balad. Al-Balad artinya negeri atau daerah atau wilayah. Itu arti dari Al-Balad, tempat. Dinamakan surat Al-Balad karena ayat ke-1 menyebut Allah Subhanahu wa taala menyebut kata Al-Balad. Jadi oleh para ulama disebut surat Al-Balad. La uqsimu bihadzal balad. Allah Subhanahu wa taala membuka surat ini dengan sumpah. Seperti karakter atau karakter surat-surat Makkiyah yang mana surat-suratnya itu pendek dan berkaitan dengan masalah-masalah akidah, yang mana akidah ini satu masalah yang paling pokok dalam Islam. Maka biasanya Allah Subhanahu wa taala mengawali dengan sumpah untuk menunjukkan pentingnya berita yang akan disampaikan. Seperti di surat-surat sebelumnya, surat Asy-Syams, surat Al-Lail, surat Al-Adiyat, Al-Qari'ah dan surat-surat lainnya itu diawali dengan sumpah untuk
menunjukkan bahwa apa yang akan disampaikan dalam surat ini adalah permasalahan yang sangat-sangat penting. Nah, di surat ini Allah Subhanahu wa taala membuka dengan sumpah, yaitu la uqsimu bihadzal balad. Aku bersumpah bihadzal balad, dengan negeri ini. Jadi la di sana ibu-ibu bapak-bapak kalau yang pernah belajar bahasa Arab, la di sana bukan la nahiyah atau la nafi. La yang menunjukkan tidak atau jangan, tapi la di sini ziyadah, la untuk menambah. Menambah apa? Menambah penguatan terhadap sumpah. Jadi ayat ini diawali dengan sumpah sebagai penguat. Nah, sumpahnya dikuatkan. Jadi berlipat-lipat. Sumpahnya ini atau penguatannya berlipat-lipat. Taukidnya ini ada beberapa, lebih dari satu. Kalau dalam ilmu balaghah termasuk masalah inkari disebutnya, kalam inkari. Omongan yang penguatnya, taukidnya sangat banyak untuk menunjukkan permasalahan ini penting, tapi banyak orang yang ingkar, banyak orang yang menolak, maka disebut murakkab atau inkari. Nah, la uqsimu bihadzal balad, benar-benar aku bersumpah bihadzal balad, dengan negeri ini. Maksudnya tentu negeri Mekah. Wa anta hillum bihadzal balad, dan engkau, maksudnya di sini kepada Rasulullah, dan engkau Muhammad hillun, halal, bihadzal balad, terhadap negeri ini. Jadi selain Allah bersumpah, di ayat kedua Allah juga menegaskan hak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tinggal di kota Mekah, yang mana hak ini dihilangkan, diharamkan oleh kaum kafir Quraisy. Kan Rasulullah itu diusir-usir, bahkan diancam bunuh kalau tidak keluar dari kota Mekah, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Kenapa? Sebab diharamkan oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka Allah tegaskan di surat ini, walaupun surat ini Makkiyah sebelum Rasul hijrah, tapi sejak awal sudah Allah tegaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad itu orang yang berhak untuk tinggal di kota Makkah, walaupun banyak yang tidak suka. Maka Allah tegaskan wa anta hillum bihadzal balad, dan engkau Muhammad halal untuk tinggal di kota ini, di negeri ini, di Mekah. Lalu Allah bersumpah lagi wa walidi wa ma walad, dan demi walid yang melahirkan, wa ma walad, dan apa yang dilahirkan. Nah, ini juga Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan yang melahirkan dan yang dilahirkan, artinya orang tua dan anaknya, untuk menunjukkan juga bahwa urusan lahir dan melahirkan ini adalah urusan yang penting juga di dalam Islam, sehingga Allah bersumpah dengannya. Jadi kejelasan nasab itu kan sesuatu yang penting dalam Islam. Makanya zina itu haram, karena yang zina itu gak jelas. Atau perzinahan, pelacuran itu sesuatu yang haram dalam Islam, seperti dipraktekkan oleh orang-orang kafir Quraisy dulu. Poliandri itu halal dulu. Halal dalam arti dibolehkan oleh adat kebiasaan kafir Quraisy. Jadi satu perempuan memiliki banyak suami, itu biasa di zaman jahiliyah, walaupun di bangsawan Mekah itu tidak, tapi di keumuman Arab biasa, tapi untuk orang-orang Mekah tidak, sebab orang-orang terpandang. Mekah itu bangsawan semua lah kalau dikatakan, maka keluarga Rasulullah dan orang-orang Mekah jarang yang begitu. Tapi yang suku-suku yang di sekeliling Mekah, di wilayah Arab yang lain itu biasa mempraktekkan itu, karena tidak jelas keturunannya, maksudnya karena bukan dari golongan bangsawan, maka nyari. Jadi kalau perempuan ingin dihargai atau ingin punya keturunan yang baik, maka dia menikah dengan laki-laki yang tidak jumlahnya satu, gitu. Sebab nanti kalau lahir anak dia boleh pilih. Jadi si perempuan ini yang punya banyak suami, dia kalau melahirkan anak dia boleh milih siapa yang jadi ayahnya. Maka tentu yang dipilih ya yang mungkin paling kaya atau paling terpandang kedudukannya. Nah, tapi orang Mekah
orang-orang Quraisy itu tidak melakukan praktek ini karena mereka bangsawan, jadi sudah tidak butuh lagi begitu. Tapi orang-orang sekelilingnya biasanya seperti itu. Sekali lagi, wa walidi wa ma walad. Allah bersumpah dengan walid yang melahirkan, wa ma walad dan yang dilahirkan. Ada yang menafsirkan walid di sini Nabi Adam, wa ma walad dan keturunannya. Ada juga yang menafsirkan lebih sempit karena sumpah sebelumnya itu terkait dengan kota Mekah. Dan yang pertama yang tinggal di kota Mekah itu adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, walaupun Nabi Ibrahim pergi lagi begitu. Maka yang dimaksud wali di sini menurut penafsir yang lain maksudnya adalah demi Nabi Ibrahim dan keturunannya, yaitu orang-orang Quraisy itu. Hadirin ikhwatu iman, nah itu sumpah Allah Subhanahu wa taala di awal. Baru di ayat keempat Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kabar pentingnya. Kabar apa yang penting yang Allah sampaikan? Kata Allah Subhanahu wa taala, laqad khalaqnal insana fi kabad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Laqad sungguh benar-benar khalaqna kami sudah menciptakan manusia fi kabad dalam kelelahan, dalam kesusahan. Jadi hadirin ikhwatu iman, susah, lelah itu adalah fitrah kehidupan. Jadi kita ini orang-orang susah. Sebab semua manusia adalah orang susah. Allah tegaskan laqad khalaqnal insana fi kabad. Jadi semua manusia itu hidup dalam kesusahan. Ibu-ibu bapak-bapak tadi sudah disampaikan sumpahnya banyak. Di awal pakai ada ziyadah la, kemudian uksimu Allah bersumpah, bahkan sumpahnya juga 2 kali. Pertama dengan negeri, yang kedua dengan walidi wa mawalad. Lalu di ayat intinya ini Allah menggunakan taukid 2 lagi, la dan qad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ada 2 lagi taukid. Jadi taukidnya lebih dari 2, bahkan bisa 3, bisa dianggap 4. Ini menunjukkan bahwa beritanya sangat penting. Laqad khalaqnal insana fi kabad ini sangat penting. Jadi kita harus sadar, kita harus faham bahwa Allah Subhanahu wa taala memang menciptakan semua manusia itu dalam kesusahan. Artinya kalau kita merasa kesusahan, jadi jangan merasa paling susah. Sebab hakikatnya semua manusia hidup dalam kesusahan, hidup dalam kelelahan. Sejak kapan lelah dan susahnya? Sejak kapan? Kan kita ini orang susah. Sejak kapan ngerasa jadi orang susah? Sejak di dalam kandungan Allah Subhanahu wa taala sudah membuat kita susah. Sebab itu susah di sini bukan merepotkan ya, tapi memang Allah ciptakan fitrah kehidupan ini adalah susah. Kita hidup di dalam rahim ibu kita masing-masing sempit, gelap. Bahkan ibu yang mengandungnya juga Allah gambarkan wahnan ala wahnin, susahnya berlipat ganda. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kehidupan ini memang semua manusia dalam kesusahan. Sejak kapan? Sejak di dalam kandungan sudah susah. Ketika lahir apakah mudah? Enggak. Ibu-ibu, bapak-bapak, setiap manusia ketika melahirkan, kalau yang melahirkan itu siapa? Yang melahirkan itu siapa? Hadirin ikhwatu iman, yang lahir itu Allah Subhanahu wa taala tetapkan yang lahir itu ya setiap manusia. Makanya ada yang lahirnya lancar, ada yang berjam-jam, ada yang berhari-hari mulasna. Itu menunjukkan bahwa ya Allah Subhanahu wa taala menakdirkan setiap manusia itu susah, tapi berbeda-beda kesusahannya. Ada yang lahir harus merobek perut ibunya, dalam arti misal di sesar gitu. Ada yang lahir yang merobek kemaluan ibunya.
dijahit dan lain-lain. Lalu apakah ibu-ibu berhak mengklaim dirinya paling susah? Pak, bapak mah enak. Teu susah teu ngalahirkeun. Iya gitu. Pak, bapak-bapak susah tuh. Waktu bojo nuju hamil susah tuh. Susah kok. Capek tuh. Lelah tidak? Lelah sama. Ibu-ibu mah lelah ngandungnya, bapak-bapak lelah mikir di mana. Janganlah ya kangge biaya persalinan dan lain-lain, apakah mudah? Bapak-bapak bekerja apakah tidak lelah? Sama, semuanya juga lelah. Jadi tidak pantas keluar dari mulut kita membanding-bandingkan dan merasa diri paling susah. Lalu nanti baru Allah Subhanahu wa taala membuat rancangan gitu ya. Membuat rancangan nanti di ayat selanjutnya Allah gambarkan wahadainahun najdain. Kami beri petunjuk dengan dua jalan. Ada sederhananya ada yang susah itu fisabilillah, ada yang susah di dalam bukan fisabilillah. Akhirnya begitu. Hakikatnya semua manusia susah, semua manusia lelah, tapi ada yang lelahnya itu fisabilillah sehingga tidak merasa lelah. Ada yang lelahnya itu dalam ghair sabilillah, di lain jalan Allah, dan karena senang jadi merasa tidak susah, padahal hakikatnya semuanya juga susah. Masalahnya ada di ridho atau tidak ridho. Ibu-ibu misalnya nyuruh ke anaknya untuk sasapu atau ngepel lah, beres-beres, bersih-bersih, itu susah nggak? Lelah nggak? Barangkali alit sasapu kita suruh ngepel, kita suruh beberes, biasanya jawabannya alim capek. Tapi ketika disuruh atau bukan disuruh, ketika ada temennya nyamper ngajak main bola, susah mana, capek mana main bola jeung sasapu beberes di bumi? Capek mana? Capek main bola. Teu aya nu sasapu cedera. Teu aya nu beberes di bumi dugi ka potong sampai anak gitu nya. Tapi nu main bola mah aya. Tapi kenapa si anak ini lebih semangat asa teu capek gitu main bola mah? Padahal capek-capek kene sih sebetulnya, cuma dia hatinya ridho. Nah, hadirin ikhwatul iman, jadi semua manusia Allah ciptakan kehidupannya dalam kelelahan. Cuma masalahnya nanti ada yang lelahnya itu fi sabilillah, ada yang lelahnya fi ghairi sabilillah. Ada yang di luar jalan Allah, ada yang lelah dalam mengejar syahwat, ada yang lelah mengikuti hawa nafsu, mengikuti jejak-jejak langkah setan, lelah dalam kemaksiatan dan lain-lain. Tapi hakikatnya semua manusia Allah ciptakan dalam kelelahan. Maka sekali lagi tidak pantas kita membanding-bandingkan kelelahan kita lalu menuntut orang lain untuk memahami kita. Sebab hakikatnya semua manusia ada dalam kesusahan, ada dalam kelelahan. Maka tidak pantas misalnya ibu mengatakan kepada suaminya, bapak mangeunah teu capek unggal poe jalan-jalan. Ya di Damal maksana kan jalan-jalan ketemu dengan teman-teman, mamah mah di bumi capek ngurus budak, ngurus imah dan lain-lain. Nah, sebaliknya juga tidak pantas suami mengatakan kepada istrinya, mama mah genah cicing di imah, bapak mah gawe kukulintingan gitu. Capek mana? Dua anak ge capek. Bapak-bapak nuju lockdown kamari misalnya COVID di bumi ngurus budak capek tuh. Capek. Tak itu ibu-ibu ge nuju ngurus budak di bumi. Sebaliknya juga yang bekerja di luar rumah juga capek. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Jadi tidak ada manusia yang terhindar dari kesusahan, kelelahan.
Bahkan sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun demikian. Jadi tidak pantas kita merasa paling menderita. Sampai Rasulullah yang disebut gelarnya itu Habibullah, kekasih Allah, cinta Allah. Kalau Nabi Ibrahim Khalilullah, kekasih Allah. Apakah mereka lepas dari ujian, lepas dari lelahnya hidup? Kekasih Allah pun hidup dalam kelelahan. Maka ketika kita mendapat kelelahan, hadirin ikhwatu iman, tidak pantas kita berkeluh kesah. Walaupun ya fitrah manusia, di dalam surat yang lain digambarkan manusia itu suka berkeluh kesah. Sebab ya hidup dalam kelelahan. Maka biasanya yang muncul akibat dorongan hawa nafsunya adalah berkeluh kesah. Tapi kita pantas untuk membandingkan dengan diri kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita lelah, apakah Rasulullah lepas dari kelelahan? Ketika kita susah, apakah Rasulullah lepas dari kesusahan? Tidak. Rasulullah sangat lelah, Rasulullah sangat susah. Berdakwah dilempari, disiksa, diintimidasi, berperang. Bahkan ketika perang Khandaq, perutnya diganja dengan batu karena lapar. Ibu-ibu pernah? Sami lapar nama. Pernah pasti merasa lapar, bahkan dalam kondisi tidak ada makanan dan di medan peperangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami itu, bahkan perut beliau diganjal dengan batu saking lelahnya hidup. Tapi hadirin ikhwatu iman, hal itu tidak menyebabkan Rasulullah berkeluh kesah. Maka ketika kita menghadapi permasalahan kehidupan apapun itu, tidak pantas, tidak layak kita berkeluh kesah. Sebab hakikatnya kelelahan itu adalah fitrah yang Allah takdirkan untuk kita, dan mungkin patut kita syukuri. Patut kita syukuri, sebab kelelahan itulah yang nanti akan berbuah pahala di akhirat. Makanya untuk orang-orang mukmin, lelah itu tidak masalah. Ibu-ibu, bapak-bapak, malam ini capek nggak? Wengi-wengi kedah pengawasan capek tuh? Ente. Kenapa ente? Kenapa tidak capek? Karena hati ikhlas, karena ada iman. Jadi yang membuat lelah itu menjadi tidak berasa adalah iman. Adalah iman. Orang kafir lelah tidak? Lelah. Orang kafir juga sama, lelah, susah. Orang kaya lelah enggak? Lelah. Orang kaya juga lelah, sama. Kalau kita misalnya lelah memikirkan makanan dari bulan ke bulan, apakah orang kaya tidak lelah juga? Lelah, walaupun banyak uangnya ya lelah. Gimana ini uang biar bisa berkembang gitu ya. Biar bisa bertambah, biar bisa menghidupi banyak karyawan misalnya. Hadirin ikhwatu iman, semua orang lelah, semua orang susah. Walaupun kadar lelah dan susahnya berbeda-beda, tapi hakikatnya semua manusia lelah, dan ini yang harus kita sadari. Maka Allah tegaskan sekali lagi di surat ini pesan pertama yang pentingnya. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami ciptakan manusia dalam kondisi lelah, dalam kondisi susah. Karena kelelahan dan kesusahan itulah yang akan meningkatkan, menaikkan derajat kita. Sholat susah nggak? Lelah nggak sholat? Lelah. Sampai Rasulullah itu sholat kakinya bengkak. Saking lamanya berdiri. Berarti sholat pun, ibadah pun hakikatnya melelahkan. Tapi ketika kita ada sesuatu yang akan diraih nanti di akhirat, maka kelelahan itu tidak akan terasa. Ketika iman hilang, ketika iman turun, baru kita berkeluh kesah. Makanya alhamdulillah ibu-ibu bapak-bapak di masjid ini, di Al-Ma'arij ini, Allah Subhanahu wa taala takdirkan
setiap malam Jumat, ada pengajian untuk apa? Agar jiwa kita beristirahat. Beristirahat dari lelahnya kehidupan dunia. Mikiran dunia terus-menerus itu lelah, maka salah satu cara untuk menghilangkan lelah adalah kita tinggalkan dunia, kemudian kita beralih memikirkan urusan akhirat. Ketika kita yakin dengan urusan akhirat, maka lelah itu akan hilang. Lelah itu akan tidak berasa. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, kalau kita sering berkeluh kesah, kita sering merasa lelah, berarti itu tanda bahwa kita jarang tolab ilmu. Maka supaya tidak lelah dalam hidup, salah satu caranya adalah dengan terus-menerus tolabul ilmi. Menuntut ilmu dalam arti ilmu-ilmu yang mengantarkan kita semakin yakin kepada Allah dan hari akhir. Ayah sabu alla yaqdiru alaihi ahad. Nah, ayat kelima ini sebetulnya khusus terkait dengan seorang kafir di zaman Rasulullah bernama Al-Asyad Al-Juhami. Jadi ini orang kaya, orang hebat, tapi dia mengeluarkan kehebatannya dan kekayaannya dia keluarkan dalam hal-hal yang tidak diridhoi Allah, yaitu menghalangi dakwah Rasulullah. Maka Allah sindir dalam surat ini, ayahsabu alla yaqdiru alaihi ahad. Apakah orang menyangka, nah ini sindiran maksudnya ke orang itu, apakah orang-orang itu menyangka tidak ada yang berkuasa seorang pun atas dirinya? Jadi hadirin ikhwatu iman, kelelahan itu sumbernya ketika kita merasa tidak butuh kepada Allah. Jadi ketika kita hilang rasa butuh kepada Allah, maka bisa dipastikan kehidupan kita lelah. Padahal untuk orang yang beriman, ya hidup itu kan menjalani takdir. Ketika ditakdirkan kaya, di sana harus ada syukur, di sana harus ada sabar. Ketika ditakdirkan miskin, di sana harus ada syukur, di sana juga harus ada sabar. Terus begitu orang mukmin itu ya, ketika Allah berikan ujian, baik itu kesusahan ataupun kebahagiaan, yang keluar adalah inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Semuanya ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Sederhana cara berpikirnya. Tapi orang yang tidak beriman, maka dia pasti lelah. Ketika datang kesusahan, datang masalah yang dalam pikirannya kan kumaha kaluartina masalah dengan tangannya sendiri. Maka banyak orang yang melanggar aturan Allah, ketika dapat masalah dia bermaksiat, korupsi dan lain-lain, mencuri, karena tidak yakin rizki itu diatur dan dijamin oleh Allah. Tapi untuk orang yang beriman mah sederhana, ketika ada kebahagiaan disyukuri, ketika ada kesusahan sabar, sambil terus berusaha ikhtiar di jalan Allah, bekerja tanpa diiringi dengan niat-niat maksiat, bekerja dengan keyakinan bekerja itu adalah ibadah, maka terus pekerjaan ini dinikmati walaupun lelah. Maka hadirin ikhwatu iman, orang beriman tidak akan merasa lelah, walaupun tentu tetap lelah ada, tapi tidak akan merasa lelah. Jiwanya tidak akan merasa lelah, imannya. Jadi Allah sindir, apakah orang menyangka tidak ada yang berkuasa atas dirinya seorang pun, padahal Allah yang berkuasa. Wa yaqulu sampai dia mengatakan ahlaktu malal lubada, aku sudah hilangkan, aku sudah binasakan hartaku lubada sekaligus. Jadi hadirin ikhwatu iman, orang kafir ini Al-Asyad Al-Juhami ini mengeluarkan harta yang sangat banyak untuk menghalangi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak ada hasilnya. Bahkan orang yang beriman semakin banyak. Lalu dia mengatakan yaqulu ahlaktu malal lubada. Lubada di sini artinya sekaligus.
Jadi ibu bapak-bapak kalau dilihat dari bahasa, lubada itu dari kata labada, libdah, artinya berkumpul. Kalau libdah itu artinya rambut yang berkumpul di sekitar kepala singa. Bahasa Indonesianya surai. Uningannya singa jalu akan ada rambut. Nah itu disebut libdah karena berkumpul. Di tempat yang lainnya nggak ada gitu kan. Jadi sekujur badannya dugul tapi di nasirahna jabrik. Nah, itu namanya libdah, lubada. Ngumpul. Jadi si Al-Asyad Al-Juhami ini mengeluarkan hartanya untuk menghalangi dakwah Rasulullah sekaligus dikeluarkan kabeh. Tapi tidak ada hasilnya. Lalu dia mengeluh, yaqulu ahlaktu mala lubada. Padahal aku sudah habiskan seluruh hartaku sekaligus. Ayah sabu alam yarahu ahad, apakah dia menyangka tidak ada yang memperhatikan dia seorang pun? Jadi selain sindiran kepada orang kafir, ini juga sebetulnya ya tentu untuk kita orang mukmin menjadi bahan renungan bahwa semua apa yang kita lakukan itu ada yang mengawasi dan semua yang kita dapatkan itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ayah sabu alla yaqdiru alaihi ahad, ayah sabu allam yarahu ahad. Lalu hadirin ikhwatu iman, di ayat ke-8 Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk mendayagunakan semua potensi dalam kebaikan. Jadi jangan sampai kita seperti orang kafir tadi, merasa tidak diawasi, merasa bahwa apa yang dimiliki itu hasil tangan sendiri, bukan dibagi rizki dari Allah. Maka kita diperintah untuk merenungkan, alam naj'alahu ainain. Bukankah kami sudah menciptakan, menjadikan bagi setiap manusia, bagi orang itu orang kafir, ainain, dua mata, yang kanan dan yang kiri, mata lahir dan mata batin. Jadi bisa dimaknai dua mata itu mata kanan kiri, juga bisa dimaknai mata dalam arti mata ini juga mata hati, mata batin, basiroh. Nah yang dalam bahasa kita disebutnya nurani atau akal, hati nurani, pandangan mata dan pandangan hati. Bukankah sudah kami ciptakan dua pandangan itu, pandangan mata dan pandangan hati? Pandangan mata untuk melihat hal-hal yang Allah halalkan, dan pandangan hati untuk merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin ikhwatu iman, kita diperintah oleh Allah untuk menggunakan dua-duanya. Mata lahir kita gunakan dalam melihat hal-hal yang Allah halalkan. Sebab Allah Subhanahu wa taala sudah membuat ghito. Jadi dalam hadis digambarkan bahwa Allah sudah membuat penghalang bagi kita dari memandang yang haram. Apa mata hati itu? Mata batin itu adalah penghalang kita dari melihat hal-hal yang haram. Maka ketika kita melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah, aurat lawan jenis misalnya atau apapun, maka artinya ghita'u itu sudah diangkat. Artinya mata hati kita sudah tidak peka lagi. Maka ketika mata hati tidak peka, maka setiap maksiat kita lakukan, kata Rasulullah, maka akan ada noda hitam di dalam hati kita. Setiap hati manusia itu ibarat cermin. Maka ketika manusia, kata Rasulullah, melakukan suatu perbuatan maksiat, maka hatinya, di dalam hatinya itu ada satu noda hitam, nuktatun sauda, noktah hitam, noda hitam. Semakin banyak dosa dilakukan, maka semakin banyak noda hitamnya. Maka ketika hati sudah hitam, seterang apapun cahaya hidayah Allah diberikan, maka tidak akan bisa masuk ke dalam hati kita. Itulah hati yang kata Allah Subhanahu wa taala disebut summa qasat qulubuhum, hati yang keras.
Nah, salah satu munasabah atau hubungan surat ini, surat Al-Balad dengan surat Asy-Syams, surat selanjutnya yang sudah kita bahas di bulan yang lalu, yaitu salah satu munasabah hubungannya adalah dalam aspek ini. Di surat sebelumnya dijelaskan, di surat Asy-Syams itu qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang selalu membersihkan hatinya, wa qad khaba man dassaha, dan sungguh rugi orang yang membiarkan hatinya kotor. Alam naj'al lahu ainain. Jadi salah satu hubungan surat ini dengan surat yang sudah dibahas Asy-Syams adalah tentang pentingnya menggunakan mata lahir dan mata hati, mata batin kita. Artinya, hadirin ikhwatul iman, setiap ibadah yang kita lakukan hakikatnya itu akan menghapus dosa-dosa kita. Artinya lagi, setiap noda di hati itu akan terhapus dengan ketaatan kita kepada Allah. Alam naj'alahu ainain. Bukankah sudah kami jadikan manusia itu punya dua mata? Mata lahir dan mata batin. Artinya dua-duanya harus digunakan. Walisana wa syafatain. Dan juga sudah kami ciptakan lisanan, satu lidah, wa syafatain, dan dua bibir. Satu lidah, dua bibir. Ya, dalam bahasa lebih sederhananya, mulut, afwah dalam bahasa yang lain. Fahun, mulut kita. Yang nanti satu lidah dan dua bibir ini akan ditutup, akan dikunci, sedangkan yang akan berbicara adalah anggota tubuh yang lain. Walisana wa syafatain, satu lidah, dua bibir. Artinya lidahnya satu, bibirnya dua. Bibir atas, bibir bawah. Kenapa bibir dua, lidahnya satu? Kenapa? Kenapa bibir ada dua? Nah, salah satu hikmahnya ibu-ibu bapak-bapak, supaya ditutup. Jadi jangan dibiarkan lidah itu bebas berbicara apa saja. Makanya Allah ciptakan dua bibir untuk menutupnya. Jadi dikawal sama dua bibir lidah teh, supaya kita lebih banyak menutup daripada berbicara. Kalau dalam ungkapan yang lain kan biasanya diibaratkannya dengan telinga. Kenapa Allah ciptakan satu mulut tapi dua telinga? Supaya kita lebih banyak mendengar daripada berbicara. Nah, kalau dalam surat Al-Balad perumpamaannya, Allah ciptakan satu lidah, dua bibir. Jadi yang dijaganya satu, tapi penjaganya dua, bibir atas, bibir bawah, supaya kita lebih banyak menutup lidah daripada banyak berbicara. Rasulullah menjelaskan as-sumtu hikmatun. As-sumtu hikmatun. Diam itu hikmah. Wa qalilun fa'iluhu, tapi sayang sedikit orang yang mampu melakukannya. Jadi lebih banyak orang yang berbicara dibanding yang diam. Makanya dalam hadis yang lain juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan salah satu ciri orang mukmin adalah orang-orang yang mampu menjaga lidahnya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berbicara yang baik-baik atau diam. Nah, diam itu kan dengan menutupkan dua bibir. Artinya lidah itu tak bertulang, bebas berbicara, tapi Allah ciptakan dua bibir agar mampu menutupnya. Hadirin ikhwatu iman, walisana wa syafatain. Satu lidah, dua bibir menunjukkan kita harus mampu menjaga lisan. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Itu kalau peribahasa Arab mengatakan keselamatan seseorang itu adalah dalam hifdzil lisan, menjaga lisannya. Jadi kita diperintah untuk berbicara hanya yang baik-baik saja. Wa hadainahun najdain, dan kami beri hidayah, kami beri petunjuk an-najdain, dua jalan. Najdain, dua jalan.
Dalam penjelasan para ulama, najdain di sini adalah dua jalan di sana, jalan pisurgaun, jalan ke surga dan jalan ke neraka. Hadainahun najdain. Dalam surat yang lain juga banyak diungkapkan Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kepada manusia petunjuk kebaikan dan petunjuk keburukan. Maka setiap manusia sebetulnya punya kemampuan untuk memilih dan memilah mana yang baik, mana yang buruk. Mana yang baik, mana yang buruk. Tapi karena kemampuan memilih dan memilah itu kadang-kadang kalah oleh hawa nafsu, maka Allah turunkan Al-Quran, maka Allah turunkan Rasulullah untuk membimbing. Hakikatnya sebetulnya ketika manusia hidup sendiri, misalnya tidak bisa mendengar atau tidak pernah sampai dakwah kepadanya, apakah dia bebas? Ibu-ibu, bapak-bapak, misalnya ada seseorang lahir kemudian ditinggalkan di satu pulau terpencil sendirian, misalnya, apakah dia terbebas dari hisaban Allah di akhirat? Walaupun dakwah tidak pernah sampai kepadanya? Tidak, sebab Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan nurani, sudah memberikan hati, kemampuan berpikir dan kemampuan memilih mana yang benar, mana yang salah. Jadi walaupun dakwah misalnya tidak sampai kepada orang tersebut atau kepada satu kaum misalnya, karena hidup di wilayah terpencil, tetap akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah sudah memberikan hidayah dalam bentuk yang lain. Nah, ini yang akan tetap dihisab oleh Allah. Wa hadainahun najdain. Jadi ketika kita berbuat maksiat, maka hakikatnya itu adalah pilihan kita sendiri. Jadi kita tidak bisa menyalahkan situasi. Tetap hakikatnya pilihan ada pada diri kita. Kita berbuat baik itu adalah pilihan kita, kita berbuat buruk itu adalah pilihan kita, maka pilihan-pilihan itu yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang kafir yang tadi mengatakan yaqulu ahlaktu malal lubada, aku sudah keluarkan binasakan harta yang banyak. Maka hadirin ikhwatul iman, itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap potensi kita akan dihisab. Setiap potensi kita akan dihisab. Umur kita, sehat kita, harta kita, ilmu kita, semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal kita akan dihisab. Yang mana amal itu bukan hanya amal lahir, amal batin pun akan dihisab. Makanya Allah menggambarkan Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Walaupun sebesar zarrah, sesuatu yang sangat kecil tersembunyi ada di dalam hati, itu akan tetap dihisab oleh Allah. Bahkan kalau kita merenungkan, ternyata amal lahir itu sedikit, tapi amal batin sangat banyak. Dan amal batin ini sebetulnya yang menentukan. Jadi hadirin ikhwatul iman, kalau kita melihat misalnya dalam perihal bab akhlak dan lain-lain, maka amal batin itu lebih banyak daripada amal lahir. Amal batin, ikhlas, tawakal, husnuzon, berprasangka baik dan lain-lain, itu semuanya adalah amal batin. Amal lahirnya ya terbatas. Tidak terlalu banyak, tapi hadirin ikhwatul iman, amal batin itu sangat banyak dan itu termasuk yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menggambarkan orang kafir tadi secara khusus dan secara umum manusia, falak tahamal aqobah. Maka dia orang kafir itu tidak memilih aqobah, tidak memilih jalan yang terjal, walaupun hakikatnya semua jalan itu menyusahkan. Tapi orang kafir ini lebih memilih jalan yang mudah.
Dia tidak memilih jalan yang susah. Falak tahamal aqobah. Dia tidak memilih jalan yang susah. Wa ma adro kamal aqobah. Apakah kamu tahu apa yang disebut aqobah itu, jalan yang susah itu yang bagaimana? Fakku raqobah. Yang pertama yang dimaksud aqobah, jalan yang susah, jalan yang terjal dalam kehidupan itu adalah fakku raqobah, memerdekakan hamba sahaya. Tadi kan orang kafir mengatakan ahlak tuma lalu bada, semua hartaku aku habiskan sekaligus. Tapi dia malah memilih menghabiskan hartanya dalam menghalangi dakwah. Padahal Allah anjurkan untuk menghabiskan harta itu dalam kebaikan. Apa saja jenis kebaikannya? Yang pertama fakku raqobah, memerdekakan hamba sahaya. Fakku artinya mengurai, melepaskan. Raqobah artinya ikatan leher. Sebab dulu hamba sahaya biasanya diikat lehernya, maka disebut fakku raqobah. Kalau di ayat yang lain biasanya menggunakan tahriru, fatahriru raqobatin, tahriru raqobah. Jadi bukan fakku tapi tahrir, itu maknanya sama, memerdekakan hamba sahaya. Yang kedua, au'id amun fi yaumin zi masgobah, memberi makan di yaumin zi masgobah, pada masa atau pada hari-hari yang penuh kesusahan. Jadi yang disebut jalan yang sulit itu pertama memerdekakan hamba sahaya, yang kedua memberi makan di waktu di masa-masa sulit. Ya seperti sekarang di masa-masa sulit. Nah di masa COVID ini kan bisa dikatakan banyak orang yang bertambah kesusahannya. It'amun fi yaumin zi masgobah, yatiman za makrobah, misalnya kata Allah kepada anak yatim, za makrobah yang dekat kerabatnya. Jadi si orang kafir tadi teh banyak kerabatnya yang yatim, tapi dia malah mengeluarkan hartanya untuk menghalangi dakwah Rasulullah. Yatiman za makrobah, harusnya diberikan kepada anak yatim, mengurus anak yatim. Za makrobah, yang dekat kerabat. Nah hadirin ikhwatul iman, perlu diketahui anak yatim itu tidak termasuk asnaf zakat. Nah jadi zakat itu tidak boleh diberikan kepada anak yatim. Sebab anak yatim itu bukan diberi zakat tapi diurus. Sampai Rasul mengatakan ana wa kafilul yatim mislu hadza fil jannah. Aku dan orang-orang yang mengurus anak yatim seperti ini di surga. Jadi sangat terapat, sangat dekat. Surganya tetanggaan gitu. Bertetangga dengan Rasulullah di surga, orang yang mengurus anak yatim. Jadi anak yatim itu bukan termasuk mustahik zakat yang 8. Sebab anak yatim harus diurus, bukan dikasih harta zakat. Yang mana harta zakat kan cuma 2,5% biasanya rata-rata. Nah anak yatim itu bawa ke rumah, urus gitu. Atau kalau tidak sanggup bawa ke rumah ya seperti yang dilakukan di saudara-saudara kita, misalnya membuat panti dan lain-lain. Itu bukan dari harta zakat. Kecuali kalau yatim, ya dia juga miskin. Nah, berarti dia karena miskinnya, bukan karena yatimnya. Yatim itu dibawa ke rumah, diurus. Kalau double statusnya dengan miskin ya berarti, tapi rata-rata orang yatim ya miskin ya, tidak ada yang ngurus. Maka sebetulnya seharusnya tidak boleh dikasih harta zakat. Khusus saja dari sedekah gitu ya. Atau ya ini untuk anak yatim, jangan dari harta zakat. Urus gitu, dari harta kita. Bahkan tentu bukan hanya dalam aspek makanan, minuman, pakaian, bukan hanya sandang papan, pangan papan. Anak yatim itu diurus pendidikannya. Itu makanya banyak ayat-ayat Al-Qur'an di surat An-Nisa itu untuk memelihara anak yatim, banyak perintahnya. Kenapa? Karena hubungannya bukan hanya dengan makanan, tapi dengan pendidikan. Karena tidak ada yang mengurus kan, tidak ada yang mengurus, maka harus ada yang mengurus kependidikannya juga. Yatiman za makrobah.
Au miskinan za matrobah. Atau contoh yang lain kata Allah, orang miskin za matrobah, yang hidupnya mengais-ngais tanah. Di sini Allah menggunakan kata matrobah. Matrobah itu dari kata turob. Turob itu artinya tanah. Jadi miskinan za matrobah, orang miskin yang za matrobah, yang hanya punya tanah. Maksudnya bukan punya tanah dia juragan tanah, bukan. Yang hanya mengandalkan tanah saja untuk hidup, mulungan gitu, maka disebut dalam bahasa kita pemulung gitu ya, dan lain-lain, karena mengais-ngais di tanah. Matrobah, saking tidak punya apa-apanya dia cari rizki ya dari tanah gitu. Yatim, miskinan za matrobah. Nah di kita banyak, di negara kita gitu ya, orang-orang yang mengandalkan ya apa yang dia temukan di jalan, apa yang dia temukan di tanah, tidak punya apapun. Makanya sering juga orang miskin ini disebut fakir. Fakir sebetulnya lebih susah daripada miskin. Kalau miskin ya masih bisa neangan, kalau fakir gak bisa. Fakir itu dari kata fakoro, artinya patah tulang punggungnya. Jadi kalau fakir itu lebih susah dari orang miskin. Kalau orang miskin masih bisa ikhtiar, bisa berusaha. Orang fakir itu sudah nggak bisa, diam aja. Nah, itu lebih berhak. Makanya dibedakan oleh Allah dalam mustahik zakat. Ada fakir, ada miskin. Orang fakir ya orang yang tidak bisa bekerja sama sekali, hanya mengandalkan dari tangan orang lain. Kalau orang miskin dia masih bisa berusaha tapi kurang. Nah, itu disebutnya miskin. Dan dua-duanya juga termasuk asnaf zakat. Tapi orang yatim tidak termasuk. Yatiman miskinan za matrobah. Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Kemudian dia juga orang kafir tadi yang menghabiskan hartanya untuk menghalangi dakwah Rasulullah, dia juga tidak termasuk orang-orang yang beriman dan saling menasehati dalam kesabaran, juga menasehati, saling berwasiatkan bil marhamah, untuk saling berkasih sayang. Jadi hadirin ikhwatu iman, di dalam hatinya yang ada adalah dendam. Di dalam hatinya yang ada adalah bagaimana dakwah Islam ini berhenti. Bagaimana perjuangan Rasulullah itu harus dihentikan. Tidak ada kasih sayang sedikit pun. Makanya tidak saling mewasiatkan kesabaran, tidak saling mewasiatkan untuk berkasih sayang. Ulaika ashabul mas'amah. Padahal mereka itulah orang-orang yang ashabul maimanah. Orang yang beriman dan orang-orang yang mewasiatkan dalam kesabaran dan dalam berkasih sayang. Ulaika ashabul maimanah. Mereka itu ashabul maimanah, golongan kanan. Golongan kanan itu siapa? Golongan kanan itu adalah golongan yang masuk surga tanpa hisab, apalagi diazab. Jadi dihisab saja enggak gitu, apalagi diazab dulu. Itu ashabul yamin kalau dalam bahasa yang lain. Bahkan di dalam surat Al-Muddathir itu sampai Allah jelaskan ashabul yamin itu tidak akan mempertanggungjawabkan. Kan kullu nafsin bima kasabat rohina, kata Allah. Setiap jiwa itu akan diminta pertanggungjawaban illa ashabal yamin, kecuali ashabul yamin. Ashabul yamin nanti ibu bapak-bapak bisa dicari di dalam Al-Qur'an, ayat-ayat sangat lumayan banyak menjelaskan tentang ashabul yamin. Atau nanti kita bahas khusus. Tapi intinya ciri khususnya gitu ya, ciri khususnya di surat ini ashabul yamin adalah orang-orang yang beriman, kemudian saling mewasiatkan dalam kesabaran. Kenapa? Karena hidup ini susah, maka harus saling mewasiatkan untuk bersabar. Tapi hidup ini tidak hanya butuh sabar, tapi juga butuh kasih sayang. Ibu-ibu lagi susah, apakah cukup disebutkan gini, ibu cing sabar we nya, tos we. Ibu-ibu misalnya susah, bapak-bapak lagi susah, minta tolong ke orang yang punya. Kemudian orang yang punya ini
hanya mengatakan ya cing sabar weh toh satu merena naon. Kan gak cukup begitu. Maka ashabul yamin bukan hanya mewasiatkan kesabaran, dia juga tawasau bil marhamah, mewasiatkan untuk saling berkasih sayang. Nah, nanti di dalam tafsirnya yang dicontohkan adalah di dalam tafsirnya sahabat Ali bin Abi Thalib dan istrinya Sayyidah Fatimah. Jadi dua orang ini termasuk dua orang yang sangat hebat dalam bersodakoh gitulah. Sampai di dalam sirah itu dijelaskan di dalam kisahnya sore-sore gitu ya sudah disiapkan makanan untuk berbuka saum, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu minta makanan, maka diberikan itu. Padahal tidak ada makanan yang lain untuk berbuka beliau berdua dan anak-anaknya, tapi diberikan. Saking hebatnya sodakoh keduanya, Ali dan Fatimah. Kan kita mah kalau sodakoh pasti ada yang disisakan ya. Kita makan, misalnya mau makan yang disodakohkan sapiring gitu ya. Buat kitanya masih ada. Nah, Ali dan Fatimah ini sampai habis makanan untuk berbuka beliau karena banyak yang datang untuk minta sodako. Nah inilah yang termasuk ashabul maimanah kalau dalam surat ini, ashabul maimanah, golongan kanan. Nanti dalam hadis lebih spesifik ciri ashabul maimanah itu bukan hanya iman, ciri spesifiknya adalah bertawakal kepada Allah. Ciri khususnya itu dalam hadis riwayat Bukhari. Walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul masy'amah. Sedangkan orang-orang kafir, orang-orang yang menolak, menutup diri dari ayat-ayat kami, hum ashabul masy'amah. Merekalah ashabul masy'amah, orang-orang yang binasa, alaihim narum muqsadah. Di atas mereka atau untuk mereka narum muqsadah, api yang menyala-nyala. Hadirin ikhwatul iman, itu tafsir singkat surat Al-Balad. Lebih banyaknya sebetulnya menyindir orang-orang kaya, kaum kafir Quraisy yang walaupun kaya tetapi diberikan atau dihabiskan hartanya dalam menghalangi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sederhananya lagi, mereka susah, kaya tapi susah. Susahnya bukan hanya di akhirat, di dunia juga susah. Harta dihabiskan untuk menghalangi dakwah Rasulullah. Sedangkan kita tentu sebagai orang-orang yang beriman, walaupun kita susah, sebab takdir hidup itu susah, fitrah kehidupan ini adalah kita hidup dalam kesusahan, tapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita susahnya itu susah dalam ibadah, susah dalam hal-hal yang mengantarkan kita kepada kebaikan hidup. Maka hadirin ikhwatul iman, sebagaimana tadi sudah disebutkan di awal, fahadainahun najdain wahadainahun najdain, kami sudah berikan hidayah jalan kehidupan itu, ada yang mengarah ke surga, ada yang mengarah ke neraka. Ke surga susah, ke neraka juga susah. Orang yang tahajud susah, harus bangun malam-malam. Pencuri juga susah, harus bangun malam-malam. Orang yang berinfak susah mengeluarkan harta, orang yang poya-poya juga susah mengeluarkan harta, tapi tidak dihabiskan oleh dia sendiri. Jadi hadirin ikhwatul iman, fitrah kehidupan itu susah, fitrah kehidupan itu lelah, tapi untuk kita orang-orang yang beriman, jangan sampai lelah itu, susah itu menjadi berkeluh kesah, banyak mengeluh. Kalaupun mau mengeluh, ibu-ibu bapak-bapak, mengeluhlah kepada Allah. Sebab hanya Allah yang akan bisa menghilangkan kesusahan itu. Dengan cara apa? Ya tentu dengan cara berdoa, beribadah,
selalu mengingat Allah. Dan efek pertama dari berdoa, efek pertama dari mengeluh hanya kepada Allah adalah ditenangkan hati, diangkat kesusahna. Yang diangkat dari mana? Dari hati. Sebab yang susah itu, yang berat itu adalah kesusahan hati. Kesusahan jasmani mah semuanya juga lelah, tadi sudah dicontohkan. Jasmani mah semuanya lelah, tidak ada yang tidak lelah. Orang kafir, orang mukmin, orang miskin, orang kaya, secara jasmani semuanya lelah. Tapi untuk orang-orang mukmin, efek dari ingat kepada Allah dan selalu berdoa, diangkat kesusahan hatinya. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah sudah kami lapangkan, kami angkat kesusahan itu dari hati kamu. Walaupun jasmani kita lelah, tapi hati kita gembira. Hadirin ikhwatu iman, itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebelum ditutup, seperti tadi disampaikan oleh Pak Haji, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Tidak ada? Oh, enggak. Salah. Monggo Pak Haji lah, Hanafi. Itu kan untuk batasan seseorang itu masuk kriteria yatim itu usia sabaraha. Ya. Batas yatim. Nah, batas yatim itu kalau di surat An-Nisa dijelaskan ya sampai dia mampu untuk mencari nafkah sendiri. Itu masih disebut anak yatim. Kalau sudah bisa berusaha sendiri itu sudah bukan anak yatim gitu ya. Di sini banyak anak yatim. Tapi kan itu disebut anak yatim karena sudah bapak-bapak, walaupun sudah tidak ada orang tuanya, apakah sudah masih disebut anak yatim? Tidak gitu. Saya misalnya ya masih ada orang tua ya, tidak bisa mencontohkan gitu ya. Tapi misalnya ada seseorang usianya sudah 20 tahun, sudah bekerja, masih disebut anak yatim tidak? Tidak, karena dia sudah bisa mencari nafkah sendiri gitu ya. Kalau dalam bahasa Al-Qur'an hatta balagu asyuddah ya, sampai usia dewasa. Jadi disebut status anak yatim itu sampai dewasa. Kalau masih belum bisa mencari sendiri atau belum bisa belum bisa memilah gitu ya, maka itu masih disebut anak yatim. Walaupun nanti secara usia, nah maksud saya di sini kadang-kadang berbeda budaya. Di kita mah kadang-kadang yang usia SMA itu masih yatimnya. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan budaya Arab saat itu di zaman dahulu usia 13, 14, 15 itu sudah bisa mencari nafkah sendiri. Rasulullah saja usia berapa tahun? 8 tahun itu kan sudah magang bisnis dengan pamannya gitu ya. Nah, jadi lebih kepada kemampuan mengelola harta sendiri. Itu baru kalau sudah bisa mengelola harta sendiri, kata Allah, kembalikan hartanya kan gitu. Sebab anak yatim kan tidak semuanya miskin. Jadi sekali lagi anak yatim itu patut diurus semuanya, mau yang yatimnya kaya, mau yang yatimnya miskin. Kenapa? Ya kalau yang miskin bener diurus jeung harta-hartana, lamun yatim tapi dalam keadaan kaya nguruskeun hartana gitu. Jadi makanya yatim itu tidak termasuk mustahik zakat karena bisa jadi anak yatim itu kaya tapi teu aya nu manguruskeun, maka wajib saudaranya, kerabatnya atau dalam tanda kutip pemimpin gitu, wajib untuk mengurus gitu. Jadi batasannya sebetulnya balago asyuddah, balik mungkin bisa dikatakan balik atau bisa mencari atau bisa mengelola harta sendiri baru disebut dia terlepas dari predikat anak yatim gitu. Mohon. Enggak? Mengenai anak yatim, bagaimana kalau anak yatim itu memang harusnya diurus oleh kita, Ya. tapi anak yatimnya banyak, ya seperti ya kayak kenapa Muhammadiyah mendirikan
anak yatim. yatim piatu karena anak yatimnya banyak dari Betul. berbagai daerah. Kalau mungkin kalau 1-2 bisa diurus oleh kita, tapi kalau misalnya anak yatim ya sekaligus dia itu miskin lebih bisa dari 30 orang gitu. Iya. Kan susah mengurusnya oleh kita sendiri gitu. Betul. Apakah harus ada penampungan kayak Muhammadiyah? Iya. Misalnya tempat penampungan anak yatim. Ya. Jadi memang tanggung jawab yang paling besarnya sebetulnya makrobah tadi, za makrobah. Jadi kerabatnya. Tapi kalau kerabatnya tidak sanggup, maka tentu nanti tanggung jawab ini diberikan kepada umat. Artinya kalau tadi Muhammadiyah mendirikan, misalnya atau di Persatuan Islam dan lain-lain juga banyak ya sekarang rumah-rumah yatim di pinggir banyak jalan banyak sekarang ya. Nah itu salah satu salah satu ikhtiar sebetulnya ya tidak masalah gitu, baik saja. Sebab ya kalau mau mengandalkan dalam tanda kutip ulul amri pemerintah Indonesia yang bisa dikatakan belum menerapkan secara seutuhnya aturan Islam, syariat Islam, ya maka sampai kapanpun anak yatim itu gak akan diurus. Walaupun dalam undang-undang ada anak yatim dan fakir miskin diurus oleh negara, kan ada di undang-undang dasar. Tapi tadi dipakai fakir miskin, ya lebih ke fakir miskin sebetulnya. Tapi jadi intinya ya karena kalau jumlahnya banyak ya tidak salah juga mendirikan rumah-rumah yatim. Sebab bisa jadi memang kondisi tadi kan saya sebutkan yang harus jadi tanggung jawab pengurus anak yatim itu kan bukan hanya sandang pangan papan, tapi pendidikan juga, mendidik anak kan gitu. Jadi kan yang asalnya kewajiban mendidik anak ada di tangan orang tuanya, ketika orang tuanya tidak ada, siapa yang akan memikirkan itu? Maka dipikirkan oleh kerabatnya dengan cara mengurus anak yatim itu. Nah, mungkin harta mah bisa jadi gitu, tapi pendidikan kan itu tidak semua orang bisa. Maka bisa jadi sekali lagi ada orang-orang yang hartanya berlebih, tapi kalau mengurus di rumah, jangankan ngurus anak lain, anak sendiri pun teka urus pendidikannya. Bisa jadi hartanya ada, maka tidak salah juga mendirikan rumah-rumah yatim. Walaupun tetap yang paling baik seperti ungkapan Rasulullah, ana wakafil yatim mislu hadza fil jannah. Jadi sunnahnya atau baiknya sih memang bawa ke rumah. Tapi kalau terlalu banyak, ya bikinlah lembaga rumah yatim. Kemudian nanti siapa yang mau berinfak, bersedekah silahkan. Tapi memang kesalahan, saya katakan kesalahan rumah-rumah yatim sekarang pakai pelang menerima zakat. Nah, zakat nggak boleh sebetulnya. Kalau infak, sedekah silahkan, bebas. Diberikan kepada anak yatim, diberikan kepada orang miskin silahkan. Tapi kalau zakat yatim itu tidak termasuk mustahik. Gitu. Saya kira seperti itu. Jadi tidak salah daripada diantep nungguan anu ngurus mahese, maka ya berinisiatif misalnya jamiah atau organisasi mendirikan rumah-rumah yatim ya tidak masalah untuk menangani gitu ya, untuk menghilangkan permasalahan sosial tersebut. Ada lagi mungkin ibu-ibu? Tidak ada ya? Tidak ada. Alhamdulillah. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kekeliruan, ada kesalahan. Mudah-mudahan Allah memberikan ampunannya. Insya Allah kita bertemu lagi di pembahasan selanjutnya. Insya Allah akan kita bahas surat Al-Fajr. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.